kalau kita kena demam berdarah dan datang ke dokter, dokter tidak bisa menentukan secara langsung apa obat, apa resep yang akan diberikan. Dokter akan bertanya, sakit gejalanya apa yang dirasakan? Panas, tiba-tiba dingin, sakit kepala, mual mau tumpah setiap saat, sulit untuk tidur. Maka dokter mulai melihat hal-hal yang kita sampaikan itu punya ciri khas yang sama dengan orang yang punya sakit demam berdarah. Maka untuk membuat keputusan, biasanya dokter selain memberikan obat penurun demam, tapi juga memberikan nasihat. Coba ya 2 hari lagi, kalau terus begini tidak sembuh, segera ke lab tes. Ini saya kasih. Setelah hasilnya jelas bahwa itu trombos kita semakin turun, maka dokter langsung bilang ngamar sebab saudara kena demam berdarah. Jadi satu penyakit harus diobati sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki. Tidak bisa langsung dikasih obat, oh ini panas berarti infeksi. Tidak bisa. Karena demam berdarah bukan infeksi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini ada berbagai persoalan yang kita alami. Seringkali kita tidak mampu menyelesaikan persoalan yang muncul, masalah-masalah yang muncul. Kalau kita tidak mengerti akar persoalan dari apa yang kita hadapi. Nah, dalam hidup ini sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi itu punya ciri khas. Dan ciri khas ini kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harus memahami. Sebab kalau kita nggak paham, kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah itu dengan tuntas. Hanya permukaannya saja. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara satu tema penting. Judulnya adalah karakteristik masalah. Karakteristik itu adalah ciri khas suatu masalah. Kita baca dalam Matius 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya menemukan ada 5 karakteristik yang terdapat dalam perikop ini yang bisa mengemukakan, yang bisa mengekspos masalah yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Melalui kisah ini kita menemukan 5 karakteristik. Yang pertama adalah masalah tidak pernah pandang bulu. Coba saudara lihat ayat 23 dan 24.
Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Dalam perahu itu ada Yesus, ada murid-murid Yesus. Di perahu yang sama. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dalam perahu yang sama yang ditumpangi oleh murid-murid dan Yesus diamuk angin badai dan ditimbus oleh gelombang. Ini mau membicarakan apa? Ini mau membicarakan masalah itu tidak pernah pilih kasih. Bahkan Yesus dan murid-muridnya yang dalam satu perahu mengalami masalah. Jadi kita menemukan satu karakteristik. Masalah itu bisa terjadi bagi siapa saja. Apakah dia tua atau muda, miskin atau kaya, orang Kristen maupun orang bukan Kristen, semua akan mengalami masalah. Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, orang yang sungguh-sungguh ikut doa malam pun bisa punya masalah. Itu sebabnya sangat tidak bijak berkata, mengikut Yesus saja kita akan bebas dari masalah. Gak pernah itu ada dalam Alkitab. Seharusnya kita berkata, mengikut Yesus kita tetap mengalami masalah. Tetapi di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Kalau kita menghadapi masalah, belajarlah tidak menyalah-nyalahkan Tuhan. Bangsa Israel itu sukanya menyalahkan Tuhan kalau ketemu dengan masalah, kesulitan, persoalan. Apa saja yang dihadapi selalu ngomel, selalu menggerutu, selalu bersungut-sungut, dan ujungnya diarahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita berhadapan dengan masalah, dengan persoalan, dengan kesulitan, masukkan semua yang sedang kita hadapi itu dengan file biasa. Sebab firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah apa? Pencobaan biasa. Masukkan ke dalam file biasa. Sebab hadirnya masalah bukan berarti tanda Tuhan tidak menyertai. Tapi seringkali justru terjadi saat kita sedang taat, mengikut Yesus, setia, melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, jangan sampai kita punya asumsi dan anggapan. Kalau ikut Tuhan, tidak kena masalah. Kalau melayani Tuhan, tidak terkena persoalan. Hubungan kita yang dekat dengan Tuhan bukan jaminan bebas dari masalah. Lihatlah Ayub, betapa dekatnya dengan Tuhan. Lihatlah Daniel, sehari 3 kali berdoa, juga kena masalah. Tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan mendapatkan sebuah jaminan. Ada penyertaan Tuhan dalam masalah apapun. Itu sebabnya hari ini saya mau menyampaikan, jangan heran kalau hidup kita ada badai. Pada saat kita sedang serius-seriusnya dengan Tuhan, sedang taat-taatnya dengan Tuhan. Jangan heran. Sebaliknya heranlah kalau kita berpikir dalam hidup ini, kita akan aman, steril
dari persoalan dan masalah. Saya berdoa, melalui hal ini kita belajar satu perkara penting. Bahwa masalah itu tidak pernah pandang bulu. Kalau saudara sedang mengalami masalah, jangan lupa orang lain juga. Jangan berpikir masalah itu cuma melulu konsumsi untuk orang miskin saja. Tidak. Orang kaya juga punya banyak masalah. Jangan berkata, saya ini perempuan masalahnya banyak. Jangan berkata begitu. Laki juga punya banyak masalah. Yang kedua, saudara. Masalah itu datang, karakteristik kedua, tanpa diundang. Coba saudara lihat ayat yang ke-24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Jadi ada kata sekonyong-konyong, tiba-tiba. Masalah itu tidak pernah menunggu waktu luang kita. Masalah itu selalu datangnya tiba-tiba. Bahkan saat kita santai, tiba-tiba dengar masalah. Waktu saya di Tulungagung pelayanan di GPPS Tulungagung bersama Ibu Gembala, selesai ibadah saya salaman dengan jemaat dan istri saya ikut salaman, tiba-tiba teleponnya bunyi. Dan kemudian dia nepi. Dan dari nada bicaranya yang agak meninggi dan syok, saya itu ikut sambil salaman itu hati saya juga hilang separuh. Karena nggak biasanya nada bicaranya itu tiba-tiba seperti orang kaget. Setelah acara salam menyalam itu selesai, istri saya bilang, engkimu dipanggil Tuhan di Malang, di Kalimantan. Mama dari Nathan, sepupu saya. Masalah itu datangnya tiba-tiba. Apakah saya sedang pelayanan atau sedang santai? Dia nggak pernah tanya, bentar lagi ya, habis pelayanan saya kasih kamu masalah. Enggak, tiba-tiba. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, meskipun masalah itu tidak pernah diundang, masalah itu datang dengan sendirinya. Dan kita harus siaga. Sebab masalah itu bisa datang kapan saja, di mana saja. Tidak ada tempat yang aman. Jangan lari dari masalah. Hadapi saja masalah itu bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kita harus kembangkan adalah waspada terhadap masalah yang bisa datang kapan saja. Jangan lengah. Jangan kalau ekonomi sudah lancar, utang sudah habis. Lalu kita nggak ngapa-ngapa. Kalau dulu doanya kencang, harapnya penuh. Tapi semuanya sudah selesai. Kita tidak dekat lagi. Kita lengah. Jangan pernah terlalu senang berada di zona aman dan zona nyaman. Sebab badai bisa datang bahkan di tengah keadaan yang paling aman sekalipun. Saya agak susah kalau saudara setiap Jumat membaca yang didoakan itu Ibu Heni. Saudara tahu enggak? Sejak Hari Raya Idul Fitri, Ibu Heni ini Hari Raya Idul Fitri jalan-jalan ke Jepang sekeluarga. Tujuannya adalah menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan, mumpung masih kuat bisa jalan. Anak-anak ingin menyenangkan mama papanya.
Mumpung mama bisa jalan, mumpung papa bisa jalan. Tiba-tiba Ibu Heni kena serangan jantung, darah tinggi, harus ngamar di ICU di Osaka, rumah sakit Osaka, Jepang. Dan saya kasih tahu ya saudara, sejak hari itu sampai sekarang belum pulang. Kira-kira menurut saudara habis berapa ya? Kira-kira menurut saudara asuransi mana yang bisa menghandle? Saya tuh susah dengar Ibu Heni masuk rumah sakit itu. Secara teratur saya menanyakan perkembangannya. Mama sudah keluar belum dari ICU? Bagaimana perkembangannya mama? Kan masuk ICU ternyata bukan terus kemudian diinfus keluar. Enggak, ternyata ada darah menggenang di kepalanya yang harus dikeluarkan. Berarti ada operasi besar. Kalau masalah kepala dibuka tengkoraknya, itu masalah besar. Taruhannya nyawa. Dan sekarang katanya sudah mulai bisa buka mata hari-hari belakangan ini. Kita setiap malam berdoa loh. Saya, istri, dan anak-anak mendoakan. Salah satu seperti yang saudara lihat di pokok-pokok doa itu. Kami sekeluarga mendoakan. Termasuk Ibu Jumaya. Yang mungkin kakinya supaya lebih kuat lagi. Jadi waktu dalam keadaan zona nyaman, zona aman, badai itu bisa datang sekonyong-konyong. Tiba-tiba. Itu sebabnya jangan pernah selalu berkata, saya ini kurang apa dekat sama Tuhan. Justru semakin dekat bukan berarti semakin jauh dari masalah. Masalah bisa datang kapan saja. Termasuk sekalipun kita sudah dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu bersandar dalam hidup kita. Karena hidup ini sangat ringkih, fragil, mudah pecah. Jadi saudara perlu tahu yang dinamakan masalah itu karakteristiknya adalah masalah itu datang gak pakai diundang. Yang kedua, yang ketiga saudara, masalah selalu datang kelihatannya besar. Masalah itu kalau datang selalu kelihatannya besar. Coba lihat saudara, ayat yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Sudah binasa belum? Belum. Tapi pernyataannya adalah kita binasa. Kenapa? Terlalu besar. Murid-murid itu yang bersama dengan Yesus panik. Waktu menghadapi masalah badai dan gelombang yang mengamuk. Mereka berkata, kita binasa. Benarkah kalau perahu itu karam di tengah-tengah danau yang dalam itu? Maka Yesus juga binasa. Sebab kata ganti orang kita itu adalah yang bicara dengan yang diajak bicara satu grup in grup kita. Tapi kalau yang bicara dengan orang yang diajak bicara atau lawan bicaranya itu berbeda, berseberangan, maka kata yang digunakan itu kami. Tapi kata yang digunakan murid dan Yesus itu jadi satu, maka digunakan kata kita. Jadi mereka itu, murid-muridnya itu menggambarkan, kamu dan aku
akan jatuh dan binasa. Mereka menganggap masalahnya terlalu besar, guru. Kamu juga akan mati. Kita seharusnya berkata, aku punya masalah yang besar. Tapi aku juga punya Tuhan yang lebih besar. Dan aku harus memandang masalah itu dari sudut Tuhan, bukan dari kacamataku. Kalau kita fokusnya kepada badai, kita lupa bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan perahu yang mereka tumpangi. Sebab Yesus di dalam perahu itu sedang tertidur. Dia terlalu lelah pelayanan. Dan hari ini saya mau menyampaikan, kepanikan seringkali membesar-besarkan situasi dan mengecilkan kehadiran Tuhan. Artinya apa? Kalau ada masalah, jangan panik. Kalau ada masalah, badaiku memang besar, tapi Tuhanku lebih besar. Perasaan kita mungkin berkata, kita binasa. Tapi kebenaran di dalam Tuhan akan berkata, kita disertai Tuhan. Selalu ada pertolongan. Ingat baik-baik, kepanikan membutakan kita dari kehadiran Tuhan. Yang keempat, masalah seringkali melumpuhkan iman kita. Mari saudara lihat ayat yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Firman Tuhan bilang, kamu kurang percaya. Iman yang selama ini dibangun bersama Yesus lumpuh gara-gara adanya masalah. Jadi masalah itu seringkali yang dihantam pertama adalah imannya. Supaya rontok. Supaya iman kita itu goyah. Dalam hidup ini iblis itu selalu membuat masalah. Supaya ujungnya kita benci Tuhan. Supaya kita tidak percaya sama Tuhan. Tujuannya supaya iman kita rontok. Saya itu sangat mengamati jemaat. Ada jemaat yang gak datang beberapa kali, istri dan anaknya datang. Saya tanya, kenapa? Kok gak datang sama suami? Doakan ya Pak, mungkin ini masa-masa yang sulit buat suami saya. Kenapa? Dia ngambek sama Tuhan. Jadi masalah itu muncul menyebabkan suaminya ngambek sama Tuhan. Mau bilang beginilah intinya itu. Gak Tuhan-Tuhanan lagi lah. Gitu. Iman itu perlu dijaga. Sehingga ketika masalah menyerang hidup ini, kita tetap kuat. Lihatlah Daniel. Ketika dia mau dimasukkan ke gua singa, dia tidak melawan, dia tetap menerima kenyataan itu. Sebab dia tahu masalah yang sebesar itu pun tidak akan menggoyahkan dia. Lihatlah Sadra Mesa dan Abednego. Waktu dia mau dimasukkan ke dalam dapur api, disuruh mengingkari imannya, dia bilang, sekali-kali aku tidak akan mengingkari Tuhanku. Walaupun taruhannya nyawa, imannya tetap percaya. Walaupun taruhannya itu bisnisnya, pekerjaannya, dia sekali-kali tidak mau mengingkari imannya.
Jangan pernah bawa masalah kepada dukun. Jangan pernah membawa masalah kepada paranormal. Bawalah masalah kepada Yesus. Sebab kuasanya nyata atas hidup ini. Ini bukan teori, ini fakta. Mulai hari ini mari kita imani dan kita katakan, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan pasti akan menolong. Selalu ada jalan keluar di dalam Yesus. Aku nggak tahu caranya, tapi Tuhan tahu. Bagaimana caranya? Semua air yang ada di padang gurun ini pahit dan mematikan. Aku nggak tahu caranya, tapi Tuhan tahu caranya. Ini masalah. Orang yang bersamaku 1,5 juta orang lebih, katanya Musa. Aku nggak tahu masalahnya Tuhan. Gimana caranya menyelesaikan? Tuhan cuma bilang, lemparkan kayu. Ternyata semuanya beres loh. Hanya kayu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kelima, terakhir. Semua masalah pasti selesai di bawah kaki Yesus. Karakteristik yang kelima, semua masalah pasti selesai di bawah kaki Yesus. Kita baca ayat yang ke-27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tidak ada masalah yang lebih kuat dari firman Tuhan. Tidak ada masalah yang lebih kuat dari suara Tuhan. Bahkan angin ribut pun taat. Waktu Yesus bangkit, waktu Yesus berdiri, waktu Yesus memerintahkan, menghardik angin ribut itu, semua kekacauan langsung tunduk tanpa perlawanan. Firman Tuhan punya kuasa, otoritas terhadap apapun. Itu sebabnya seringlah kita mengucapkan firman Tuhan dalam hidup ini. Hidupku diberkati. Nasibku diberkati. Masa depanku diberkati. Aku sehat di dalam Yesus. Hidupku dilindungi. Hidupku dijaga Tuhan. Tuhan kirimkan malaikat sekeliling hidupku dan keluargaku. Kita seringkali tidak membawa masalah kepada Tuhan Yesus. Karena kita pikir Yesus tidak tahu, Yesus tidak peduli. Tapi sebenarnya tidak ada satu masalah, tidak ada satupun persoalan sekecil apapun yang Yesus tidak pedulikan dan perhatikan. Dan sesungguhnya Yesus berkuasa atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mulai hari ini, mari kita imani dan kita katakan, kita punya Tuhan yang besar. Kita belajar dari kisah ini. Jangan mengukur masalahnya, ukurlah juga iman kita di dalam Tuhan. Jangan hanya memikirkan besarnya gelombang, pikirkan juga seberapa besar, seberapa dekat hubungan kita dengan Yesus. Karena saat Yesus berfirman, tak satu pun badai yang melawan. Tak ada badai yang bisa melawan Yesus. Semua badai tak bisa berkutik.